Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Nedi Sunaidi. Saya ditugasi oleh Ketua Jurusan untuk menyampaikan sedikit paparan tentang hak, kewajiban, dan etika mahasiswa. Tentu Anda sebagai mahasiswa baru di jurusan pendidikan geografi perlu memahami apa yang menjadi hak Anda, apa yang menjadi kewajiban, dan etika apa yang perlu dilakukan. Hak mahasiswa yang perlu Anda ketahui, pertama, memperoleh layanan akademik, pengajaran, dan pelayanan jasa kesehatan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dua, memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan maupun khususnya di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi atau yang dikenal dengan Himageo. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif yang disediakan oleh jurusan pendidikan geografi, serta mendapatkan bimbingan dalam pembuatan karya ilmiah, proposal penelitian, skripsi, serta bimbingan akademik dalam menyelesaikan studi. Menyampaikan pendapat dan aspirasi secara santun, baik lisan dan tulisan sesuai dengan kebebasan mimbar akademik. Mendapat perlakuan dan pelayanan khusus jika yang bersangkutan menyandang kekurangan secara fisik. Pindah ke perguruan tinggi lain atau ke program studi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan pembelaan dan berhak mengajukan keberatan atas sanksi pelanggaran disiplin yang dikenakan pada dirinya sesuai peraturan yang berlaku. Adapun kewajiban mahasiswa, pertama, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya. Kedua, menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran. Tiga, mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berdasarkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Empat, menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang dilandasi kaidah keilmuan. 5. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut. Selanjutnya, membina peningkatan karir sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan. Berperan serta dalam kedisiplinan ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pendapat masyarakat ilmiah. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tanpa merahasiakan sumbernya. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati, dan saling menghormati sesama sejawat, serta memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandasan visi dan misi sebagai ilmuwan. Adapun etika mahasiswa yang harus Anda lakukan atau Anda pahami,
Pertama, dalam proses belajar mengajar, baik kuliah, asistensi laboratorium, perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis tidak diperkenankan memakai pakaian yang tidak layak. Ya, diantaranya t-shirt atau baju tanpa kerah, celana pendek, celana sobek, sandal, atau tanpa alas kaki sama sekali. Kedua, menggunakan jaket alma mater dan pakaian yang sopan bagi wanita atau celana panjang bahan bagi pria pada saat kegiatan yang memasyarakatkannya, baik di dalam maupun di luar kampus. Dalam mengikuti ujian, seminar, atau usulan proposal penelitian, diwajibkan berpakaian rapi, berjaket alma mater, dan bersepatu. Dalam mengikuti ujian sidang skripsi, diwajibkan berpakaian lengkap atau full dress untuk laki-laki, blazer untuk perempuan, sopan, serta bersepatu. Serta tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat lainnya ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Demikian paparan saya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jinedi atas penyampaian materi tentang hak, kewajiban, dan etika mahasiswa di jurusan Pendidikan Geografi FKIP Unsil Tasikmalaya. Demikian para mahasiswa, penting dan harus diperhatikan sekaitan dengan perubahan cara dan sistem belajar di Universitas Siliwangi yang notabene kawan-kawan semua peralihan dari siswa SMA yang dulu masih mendapat bimbingan penuh dari para guru, tetapi sekarang sudah beralih belajar di perguruan tinggi. Tentu ada hal-hal yang harus dipersiapkan lebih dari ketika kawan-kawan belajar di sekolah menengah atas. Seperti yang sudah diterangkan bahwa nanti para mahasiswa berhak memperoleh layanan akademik dalam bidang pengajaran, pelayanan kesehatan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Siliwangi. Layanan akademik ini diakomodasi atau kawan-kawan mahasiswa akan memperoleh akun SIMAK, Sistem Informasi Akademik, semua aktivitas kontrak mata kuliah dan proses nilai ataupun akademik lainnya semua terrekod di dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Siliwangi atau kita biasa mengenalnya SIMAK Unsil. Nanti setiap mahasiswa punya akun masing-masing, mungkin sudah disebar oleh bagian TIK sehingga harus melek internet. Sekarang saatnya Anda belajar mandiri, segala sesuatu ditentukan oleh bagaimana kawan-kawan merespon segala perubahan dan penyesuaian yang ada di kampus Unsil ini, khususnya di jurusan Pendidikan Geografi. Yang berikutnya adalah kawan-kawan juga berhak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Di sini ada organisasi mahasiswa yang tersebar sangat banyak, mungkin sudah diterangkan ataupun sudah diperlihatkan pada sesi jam ataupun ombus sebelumnya. Organisasi mahasiswa ini menampung dan menyalurkan aspirasi kawan-kawan mahasiswa yang berminat pada berbagai macam sektor, baik ada olahraga ataupun keorganisasian lainnya. Sangat penting bagi para mahasiswa untuk dapat
bergabung di salah satu atau minimal di organisasi mahasiswa yang sesuai dengan minat bakat saudara, karena kuliah tidak hanya semata menyelesaikan kontrak mata kuliah dan memperoleh nilai, tetapi di perkuliahan ini perlu ada relationship ataupun proses belajar manajerial, sehingga nanti sangat penting dan sangat berguna untuk kehidupan kita setelah lulus dan masuk ke dunia kerja atau lingkungan masyarakat yang sesungguhnya. Hal-hal yang nanti akan membimbing saudara adalah para dosen penasehat akademiknya masing-masing. Setelah ini, seperti yang kita share di video sebelumnya, para mahasiswa baru diharapkan untuk dapat bergabung di WA grup mahasiswa baru, agar nanti kami akan men-share berbagai informasi, termasuk menginformasikan siapa dosen penasihat akademiknya atau dosen walinya. Kita sekarang mengenal adanya era teknologi digital, sehingga komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh setiap orang bisa secara bebas disampaikan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tetapi tentu etika berkomunikasi dengan dosen, dengan sesama, dan dengan pimpinan kampus khususnya perlu ada satu penyesuaian dan ada etikanya yang harus dijaga ya. Nanti secara detail kawan-kawan juga dapat mendownload pedoman etika akademik khususnya di fakultas, sebetulnya di website fakultas yang nanti akan saya. Bagaimana seharusnya proses belajar, beretika belajar ketika proses yang normal atau mungkin nanti di era new normal ya, seperti itu. Pertama, Anda akan memperoleh materi dalam perkuliahan atau memperoleh life skill, keilmuan dalam praktikum di laboratorium. Anda mempunyai hak akses dan menggunakan fasilitas di perpustakaan. Ada ujian, konsultasi, dan kegiatan akademik lainnya. Selama kegiatan itu semuanya harus berpakaian rapi, sopan. Di FKIP lebih khusus lagi, tidak boleh menggunakan baju ataupun kaos yang tidak berkerah atau kaos oblong. Jadi karena kawan-kawan sedang dipersiapkan menjadi guru yang profesional, maka haruslah memiliki kebiasaan berbusana yang baik, minimal kemeja berkerah seperti yang hari ini saya pakai, dan apalagi di atas itu dengan formasi yang lebih lengkap lagi, itu dipersilahkan dan wajib hukumnya, dan tidak boleh menggunakan kaos, sandal, dan hal-hal lain yang tidak pantas untuk masuk ke ruang kuliah atau kelas. Kalau mahasiswa harus sudah lebih rapih, lebih tertib. Kalaulah di sekolah menggunakan seragam khusus, di kampus ini menggunakan seragam yang sesuai dengan konteks dan kebiasaan kawan-kawan, tetapi tetap harus menjunjung tinggi adat dan kesopan santunan. Demikian tentang etika, kewajiban, dan hak mahasiswa. Selamat melaksanakan dan semoga kawan-kawan sukses untuk kemudian nanti menjadi mahasiswa yang unggul dan calon tenaga pendidik geografi yang berdaya saing tinggi. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Junedi. Semoga adik-adik saya mahasiswa geografi dapat melanjutkan hal-hal yang sudah baik yang dicontohkan dan dirintis oleh kakak tingkatnya. Saya termasuk kakak tingkat Anda. Tahun 2002 saya sama seperti kawan-kawan mengikuti orientasi mahasiswa baru di jurusan pendidikan geografi. Bedanya sekarang kita tidak bertemu langsung, kita hanya bersua dalam luring. Ini pun tidak bisa berkomunikasi langsung. Nanti kami akan berkomunikasi di WA Group. Jadi jangan lupa untuk Anda bergabung di WA Group di bit.ly/maba, M-nya besar, maba, kemudian disatukan geografi, G-nya besar.
Nanti akan kita tulis di bawah sini. Terima kasih.